Iya, Ustadz, bagaimana status uang lebihan dari dana kegiatan? Misalnya dana kegiatannya 1 juta, Ya, kegiatan yang terpakai hanya 900.000. Jadi sisanya diberikan ke saya sebagai transport. Hal tersebut sudah jadi kesepakatan dan diketahui pimpinan. Apa juga yang harus saya lakukan, Ustadz? Kan jangan sampai hal tersebut ini termasuk dalam korupsi, Ustadz, karena baik, di laporan pertanggungjawaban itu kan tetap ditulis 1 juta untuk baik, kegiatan tersebut, Ustadz. Nah, baik, jika saya dipaksa menerima, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Syukran. baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi kita diperintahkan untuk amanah dalam tugas-tugas kita, amanah pada setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita amanah pada setiap apa tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita yang dipikulkan kepada kita. Ketika ada kegiatan yang kita lakukan, ya kemudian disertakan dengan dana, ya untuk melakukan kegiatan tersebut, maka kita harus melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan yang diinginkan, ya sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan yang memerintahkan kita untuk mengadakan acara tersebut, atau sesuai dengan amanah dari pemberi dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan seseorang tidak boleh kemudian berpikir bahwasanya setiap kali ada kegiatan maka dia menganggap bahwasanya ini merupakan kesempatan dia untuk mengambil sedikit dari selisih atau dari sisa dana yang akan dia gunakan. Sehingga sebagian orang dari awal, karena memang mindsetnya dari awal adalah bagaimana supaya ada lebihnya uang kegiatan ini, maka akhirnya fasilitasnya menjadi berkurang. Fasilitasnya menjadi berkurang. Misalnya ketika dia menyewa gedung yang dananya sekian, akhirnya dia pilih gedung yang lebih levelnya lebih di bawah dengan pembayaran yang lebih murah, atau dengan fasilitas yang lain, atau dengan harga barang yang lain. Misalnya ketika ada barang yang harus dibeli, dia membeli barang dengan kualitas yang rendah agar supaya ada selisih, ada sisa daripada uang yang telah disediakan. Nah, ini adalah mengkhianati amanah. Ini termasuk khianat terhadap amanah, dan ini termasuk korupsi terhadap uang yang telah dititipkan kepada kita. Nah, adapun kewajiban seorang muslim adalah bagaimana dia menanamkan mindset dari awal bahwasanya dia harus menggunakan atau dia harus melakukan kegiatan ini semaksimal mungkin sesuai dengan dana yang telah dia terima. Sesuai dengan dana yang telah dia terima. Dan ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan dananya, dan ternyata memang harus ada dana yang lebih, maka dana ini harus dikembalikan kepada orang yang memberikan amanah, atau kita memberitahukan kepada mereka bahwasanya ada dana yang lebih dari kegiatan ini, maka bolehkah kita manfaatkan pada hal-hal yang lain. Dan jika tidak memungkinkan, misalnya sumber dananya banyak, kolektif dari banyak orang, karena mungkin sumber dananya adalah penggalangan dana dari banyak orang, dari banyak masyarakat, sehingga akan sangat sulit ketika harus menghubungi satu-satu semua donatur tersebut. Maka paling minimalnya adalah dana yang tersisa tersebut digunakan pada kegiatan-kegiatan yang lain yang senada, kegiatan-kegiatan yang lain yang sama tujuannya dengan kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini. Ketika misalnya dia adalah kegiatan ibadah, kemudian ada yang tersisa, maka kita alokasikan untuk kegiatan ibadah yang lain. Atau ketika dia misalnya penggalangan dana untuk sebuah musibah,
ya bantuan sosial kepada orang-orang yang tertimpa musibah, kemudian dana ini sudah tersalurkan semuanya dan masih ada yang tersisa, maka dana ini bisa disimpan untuk kemudian disalurkan pada musibah yang lain. Ya, ketika terjadi musibah yang lain, banyak orang yang membutuhkan bantuan, maka sisa dana ini boleh dialihkan kepada orang-orang tersebut. Nah, saya kira seperti itu. Ya, yang intinya adalah bagaimana setiap muslim harus menanamkan mindset dari awal bahwasanya ketika ada amanah yang diberikan kepadanya, dia harus melaksanakan amanah tersebut ya semaksimal mungkin. Nah, ya ini ada tambahan Ustaz, katanya dana tersebut berasal dari pemerintah Ustaz. Pemerintah. Iya. Ini tadi sudah disebutkan juga dikembalikan atau dilaporkan. Iya. Dari pemerintah ya? Iya Ustaz, dananya itu katanya dari pemerintah. Taib. Ya, taib. Ketika dananya dari pemerintah, maka kalau dana tersebut bisa dikembalikan, maka dikembalikan. Ya, kalau tidak bisa dikembalikan dan sudah ada izin, ya sudah ada izin dari pemerintah untuk menggunakan sisa dana tersebut, maka boleh kita menggunakan sisa dana tersebut. Ya, setelah tentu saja kita semaksimal mungkin melakukan apa yang diberikan kepada kita sebagai tugas. Nah,